Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Kali ini bersama dengan saya di 7 Minute with God. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami diberi pengertian, pemahaman, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik yang akan kita bahas adalah kekayaan orang-orang percaya. Diambil dari Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, surat ini merupakan penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Adapun tujuan daripada surat penggembalaan Paulus ini adalah supaya mereka memahami kekayaan orang-orang pilihan Tuhan, berkat yang spesial yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dan saya percaya hari ini juga disediakan bagi kita. Nah, surat ini ditujukan juga kepada kita pada saat ini supaya kita memahami kekayaan rohani orang-orang pilihan itu. Begitu luar biasa. Dan tujuan selanjutnya adalah surat penggembalaan ini supaya iman orang Efesus dan juga iman kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan kebenaran Tuhan, akan panggilan Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Nah, saudara, kita masuk dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di ayat yang ketiga ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber berkat di surga. Sumber berkat di surga itu meliputi hidup yang kekal, juga termasuk sukacita, damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita tadi adalah kekayaan orang-orang percaya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa saja kekayaan orang-orang percaya itu? Ayat 4 akan menjelaskannya. Saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Saudara, kita dipilih oleh Tuhan dengan tujuan diselamatkan. Bahkan dikatakan sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan sudah memilih kita menjadi orang-orang kesayangannya. Jadi pemilihan ini di luar daripada jangkauan manusia, tak terpikirkan oleh manusia. Bayangkan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Dan kita tahu kita adalah orang-orang pilihan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita. Bayangkan dari jumlah manusia di bumi sekitar 7 miliar orang, namun kitalah yang dipilih oleh Tuhan. Kita mendapatkan anugerah dipilih oleh Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, saya pikir, untuk kita orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau kita bertanya apa dasar Allah memilih kita, ayat yang kelima menjelaskan bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Di ayat yang kelima ini sangat menjelaskan dasar di mana Allah memilih kita karena kasih-Nya. Paulus menggambarkan tentang kasih Tuhan itu adalah betapa tinggi, betapa lebar, betapa dalam, betapa luas kasih Tuhan itu. Anugerahnya, rahmatnya tidak dapat kita mengukurnya dengan ukuran standar manusia. Kemudian dasar pemilihan Allah itu adalah dikatakan di ayat yang kelima bahwa itu atas kehendak Tuhan, maunya Tuhan atas dirinya sendiri, tidak terkait dengan diri kita, masa lalu kita. Kemudian otoritas Tuhan, ketetapan Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin dan pintar,
Bukan karena status sosial kita yang mungkin kita kaya atau dari suku dan bangsa mana. Tuhan tidak melihat itu. Semua karena anugerahnya kita dipilih oleh Tuhan. Selanjutnya, apakah tujuan Allah memilih kita? Ini saudara sangat penting sekali kita tahu apa sebenarnya tujuan Allah memilih kita. Saya akan bacakan tujuan Allah memilih kita di ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Tujuannya adalah supaya kita kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan yang sudah memilih kita. Berarti kita dipisahkan dari dosa. Dulu kita kotor, berdosa, mati rohani, binasa, dan kita terikat oleh dosa. Paulus menyatakan itu di Efesus pasal yang kedua. Hidup benar menjaga hati, menjaga pikiran kita, benci dosa, tidak melayani keinginan nafsu, keinginan daging, keinginan duniawi. Tapi kita bisa menjaga hati kita. Bahkan juga tujuan pemilihan itu supaya kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kesimpulan bagi kita pada hari ini ialah bagaimana supaya kita menjadi orang-orang pilihan. Sangat sederhana. Saat ini, mari kita buka hati kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menerima Yesus dalam hidup kita, saat itulah kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini membukakan wawasan berpikir kami bahwa ketika kami percaya Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang menyukakan hati-Mu karena kami sudah ditebus oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.